Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal belajar filosofi pendidikan di masa depan. Perkenalkan, beliau adalah dosen filsafat pendidikan, yaitu Bapak Muhammad Kristiawan dari Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Sarasa Panson dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Bagaimana pendidikan di Indonesia dalam makalahnya tentang kedudukan, struktural ilmu, pendidikan, dan arahan perkembangannya yang disampaikan pada Kongres 2 ISPI tahun 1989, Profesor Ahmad Sanusi berkesimpulan bahwa ilmu pendidikan di Indonesia ada pada taraf perkembangan, belum lagi merupakan suatu disiplin yang kokoh, belum lengkap atau bulat. Profesor Ahmad Sanusi mengemukakan bahwa memang dalam perkembangannya ilmu pendidikan itu telah memiliki cabang dan ranting-rantingnya, yaitu filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi, konsep-konsep mengenai cabang dan ranting itu masih kontradiktif satu sama lain, sehingga bukan saja tidak tepat ia diklaim sebagai ilmu yang mandiri, tetapi juga bahwa semuanya itu belum dapat mendukung perkembangan ilmu pendidikan itu sendiri sebagai suatu kesatuan disiplin ilmu. Ada 3 unsur dalam teori pendidikan. Yang pertama yaitu metafisis, Fluchung-Detman atau normatif, dan empiris. Untuk unsur pertama dan kedua, menurut O'Connor, jelas tidak memuaskan syarat-syarat untuk suatu teori ilmiah dan karena itu tidak berfungsi dan perkembangan teori pendidikan. Sedangkan mengenai komponen empiris, yang sangat menonjol ialah aplikasi pengetahuan psikologi dan sosiologi pada situasi pendidikan, dan karena itu maka ilmu pendidikan dipandang tidak cukup kuat landasan empirisnya. Nah, filsafat pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan untuk Indonesia masih perlu dikembangkan dengan merumuskan berbagai teori untuk itu. Dengan merujuk kepada pendapat Profesor Hirsch yang telah disebut di atas, yaitu bahwa unsur-unsur non-ilmiah sangat berperan dalam studi tentang fenomena pendidikan dan bahwa teori pendidikan dapat muncul dari berbagai sumber pengetahuan seperti filsafat, metafisika, epistemologi, berbagai pengetahuan, keyakinan, agama, kebudayaan, dan lain-lain, dan dengan merujuk pula kepada urusan Belt tentang studi ilmu pendidikan, yaitu bahwa studi tentang pendidikan itu menyangkut studi tentang model-model yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan, maka dapat dikembangkan filsafat untuk ilmu pendidikan Indonesia. Bell 1963 halaman 103-104 merumuskan studi pendidikan sebagai berikut. Teman-teman bisa baca di slide sebelumnya. Pada umumnya diterima bahwa ada 3 klasifikasi daripada teori pendidikan atau ilmu pendidikan, yaitu yang pertama Science of Education, yang dasarnya adalah scientific, yaitu yang kedua Philosophy of Education, yang dasarnya adalah filosofis. Ketiga, Praxeology of Education, yang dasarnya adalah praktis. Fakta-fakta yang ada di masa kini ditambah dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang akan terjadi di masa akan datang. Yang pertama adalah postmodernisasi pendidikan. Reaksi atau konsep-konsep sebelumnya ini biasanya diwadahi dengan istilah konsep postmodern. Kata post berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan, jadi urutan dalam waktu linear setelah masa kegelapan di Eropa, the darkness middle age, abad pertengahan 1500-an, kemudian disusul dengan pasca pencerahan 16 ribuan, yang ditandai dengan abad reformasi di Jerman. Masa-masa perubahan itu kemudian menandai gerbang masa modernisasi uang pada abad ke-17 dan dilakukan dengan adanya Revolusi Prancis 1789. Setelah masa modern lahirlah postmodern, yakni sebuah masa yang kita alami sekarang.
Virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas dari pendidikan yaitu bersifat real atau empiris menuju pendidikan yang bersifat virtual. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggara pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga di luar kelas, bahkan pendidikan tanpa ruangan. Misalnya yang terjadi di sekarang ini kan kita melakukannya di rumah masing-masing karena sedang ada pandemi COVID-19, kita belajar melalui Zoom, Classroom, bahkan kita melakukan via online semuanya. Yang ketiga itu deskonstruksi pendidikan. Dalam lapangan ilmu-ilmu humaniora, metode yang dimanfaatkan untuk mendobrak konsep-konsep sebelumnya biasanya dikenal dengan dekonstruksi. Kata ini merupakan bentuk dari imbuhan de yang berarti merusak dan konstruksi yang berarti bangunan. Arti harifahnya merusak bangunan yang dahulu sudah ada. Ilmiahnya dekonstruksi berpendapat bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang. Keempat, evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsep filsafat itu sendiri. Ketika metafisika dikatakan mati misalnya, metafisika baru telah muncul. Demikianlah pula ketika dikatakan filsafat telah mati, maka akan timbul filsafat yang baru. Kematian filsafat adalah kematian konsep filsafat yang lampau. Thank you so much for watching. Don't forget to like, follow, and share. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Dadah!